Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 487. Si Mary, bos perusahaan yang sempat menghina Kenshin. Pekerja cleaning service baru di tempatnya, serta diusir dan dipecatnya. Bahkan mengatakan pula, kalau Kenshin orang gila, karena menulis di lamaran kerjanya, tinggal di kompleks mewah, serta punya perusahaan. Si Mary yang di pagi hari jahat sekali, kini seolah berganti. Sikap sombongnya langsung runtuh, jabatan tingginya seolah tak berarti. Karena melihat sendiri, Kenshin Cleaning Service adalah anaknya orang kaya, benar-benar punya perusahaan, dihormati oleh orang yang penting. Kemudian, si Mary yang mengakui kesalahannya, dengan terus terang mengatakan, perusahaannya memang tak baik, sudah melakukan penipuan, dirinya pun siap menanggung tentang semua kerugian, akan mengembalikan semua uang dari pelamar kerja yang ditipu pegawainya. Dan Mary berkata, baiklah Mas Kenshin, saya akan membayar semuanya, meski perusahaan akan bangkrut, asal kita nggak dilaporkan polisi dan bermasalah dengan hukum. Saya siap menanggungnya. Mary pun bicara yang lainnya, termasuk soal PHK massal di perusahaan miliknya. Kenshin yang mendengar itu semua, Kenshin pun menjawabnya, oh ini Mbak Mary, saya kan tadi memberikan selebaran dana gambar ke mbaknya. Meski saya tahu sendiri, tujuan mbaknya ke sini bukan untuk itu, tapi ternyata ayah saya malah memerintahkan kalau Mbak Mary disuruh membacanya. Saya rasa itu bukan kebetulan. Dan ini maksud saya Mbak Mary. Berhubung mbaknya sudah bertanggung jawab, mengakui kesalahannya, serta mau mengganti kerugian itu, jadi saya menawarkan ke mbaknya. Apa mbaknya bersedia ikut kerjasama dengan kita? Kalau Mbak Mary bersedia, mbaknya tak perlu segala memperhentikan banyak pekerja, perusahaannya pun tetap berjalan. Dan Mary masih bertanya, ingin memastikan dirinya, maksudnya apa ya Mas itu? Saya kok belum mengerti. Kenshin menjawabnya lagi, yaitu Mbak Mary, daripada mbaknya ke rumah saya, tujuannya hanya minta tak lapor polisi. Kan itu sayang sekali. Lebih baik perusahaan Mbak Mary ikut mengerjakan pula proyek yang ada di gambar itu. Tempatnya kan sangat luas. Kita masih butuh banyak pekerja, membutuhkan banyak tenaga pula. Sedang perusahaan ayah, sebagian besarnya, saat ini sedang disibukkan dengan proyek yang lainnya. Jadi kita harus mencari tambahan akan relasi dari luar, termasuk miliknya Mbak Mary. Itu pun kalau mbaknya bersedia. Soal uang Mbak Mary nggak usah khawatir, kita akan langsung cairkan. Jadi mbaknya tinggal jalan saja, mengerjakan apa yang kita minta. Si Mary pun melihat lagi, mengambil dana gambar itu dari Bu Erlin. Dan Mary melihatnya, mega proyek yang akan dibangun ini membentang begitu luasnya, dan tertulis nama pimpinannya adalah Kenshin Himura. Mary pun melihat Kenshin, seseorang yang di depannya adalah langsung pimpinannya, dan Mary pun menjawabnya, iya Mas saya bersedia. Di saat itu Bu Erlin dan pegawai lainnya, mereka pun tak menyangka, cleaning service yang tadi pagi kerja di tempatnya, yang dikira hanya pekerja biasa, tak dipandang bahkan direndahkan, sekarang tiba-tiba saja menjelma jadi orang yang penting sekali, bahkan menjadi atasan bosnya. Si Mary pun rasanya malu sekali melihat kebaikan cowok di depannya, laki-laki yang sudah dicaci makinya, yang sudah diolok-oloknya, malah berbuat baik ke dirinya. Si Mary pun jadi terpesona akan sikapnya Kenshin. Begitu pula dengan Bu Erlin dan lainnya. Singkat cerita, si Mary pun menerima akan kerjasama itu, hingga dirinya pamit pulang, membawa kenangan tak terlupa. Mary pun meninggalkan rumahnya Kenshin. Sementara itu, bos besar pun akan kembali pulang. Urusannya dengan Mr. Johnny telah selesai. Mr. Johnny pun tak mau dibayar, merelakan mobilnya seperti itu, apalagi melihat Bang Hotman yang akan membawanya ke jalur hukum. Karena Mr. Johnny telah melakukan mengancam orang dengan terang-terangan. Bahkan banyak saksinya. Iwan pun demikian. Setelah mendapat pesan dari bos besar, Iwan bersiap akan menjalankan perintah itu.
Dengan senang hati Iwan akan melakukan. Entah apa itu maksudnya. Perintah itu seperti apakah? Hanya Iwan yang tahu. Sedang Nita sendiri, kini bersama ayahnya, meninggalkan tempatnya. Kemudian Kaori yang didatangi Kenshin. Kaori pun bertanya tentang tamu yang baru ditemui. Apakah sudah selesai urusannya? Kenshin menjawabnya, udah Kaori. Mereka pun sudah pulang. Dan Kaori bilang, oh ya Sai, aku ada keinginan ke kamu. Tiba-tiba aku tadi merasa ingin melakukan sesuatu. Rasanya nggak bisa aku tunda. Kayak makan buah mangga kemarin. Kenshin langsung menjawabnya. Aduh istriku mengidam lagi nih rupanya. Moga aja nggak sulit permintaannya. Emang pingin apa sih kamu? Aku akan mengabulkan segera. Kaori menjawabnya. Ini saya aku ada dua. Ingin minta ke kamu. Nggak sulit kok keduanya. Yang pertama, aku mau memotong rambut kamu. Kenshin menyahutnya. Aduh kalau itu sih mudah Kaori. Tapi apa kamu pernah memotong rambut orang sebelumnya? Sambil Kaori tersenyum. Kaori menjawabnya, nggak pernah sama sekali Sai. Dari kecil pun nggak pernah melakukan. Dan Kenshin bilang, waduh kalau gini nanti rambutku pasti jadi kelinci percobaan kamu Kaori. Bisa-bisa nggak beraturan. Kaori membalasnya, ya nggak tahu Sai. Kan aku belum mencoba. Kamu mau nggak ya emangnya? Kenshin menjawabnya, ya maulah Kaori. Namanya juga demi istri. Demi anak kita nanti. Aku siap deh entar dibully orang. Kaori pun tersenyum. Dan belum mengatakan keinginan keduanya. Di tengah itu mamanya Kenshin datang. Beliau langsung bilang, Ken jaga istrimu. Jangan sampai kenapa-napa. Turuti maunya. Apa yang diinginkan Kaori, kamu harus penuhi. Karena ada cucu mama. Mama sudah nggak sabar melihatnya. Kenshin pun menjawabnya, iya ma baik. Kenshin akan melakukan. Dan mamanya pun masuk ke dalam. Kenshin lalu bilang, aku curiga nih Kaori. Kamu tadi cerita ke mama soal keinginanmu yang tiba-tiba. Kaori membalasnya, ya iyalah itu. Soalnya tadi mama bertanya, apa aku ada keinginan? Ya aku cerita gitu Sai. Kenshin langsung menyahut, ya udah Kaori. Katanya mau memotong rambutku. Kapan nih dimulai? Aku siap meski rambutku entar berantakan. Sambil bicara itu Kenshin tertawa. Kemudian Kenshin melanjutkan bertanya, oh ya Kaori, keinginan kedua kamu apa ya memangnya? Kok belum kamu katakan? Kaori menjawabnya, oh itu juga mudah Sai. Besok aku ingin melihat terbitnya matahari pagi. Dengan kamu temani. Kenshin langsung memotong bicaranya Kaori. Wah kalau itu sangat bisa sekali Kaori. Aku entar bikinkan kopi. Kita naik ke lantai paling atas. Terus melihat sunsetnya entar di sini atau di rumah kamu. Kenshin bersemangat sekali. Dan Kaori menjawabnya, nggak di rumah saya melihatnya. Tapi entar kita di pantai. Di pantai Pulau Bali. Aku mau melihatnya di sana. Waktunya pun harus esok. Aku nggak mau hari yang lainnya. Jreng jreng jreng. Kenshin terkejut. Permintaan istrinya mendadak sekali. Dan Kenshin bilang, ya udah Kaori. Aku akan menemani. Malam ini juga kita berangkat. Kayak tahun baru aja istriku ini. Ada-ada saja inginnya. Mau melihat terbit matahari. Pakai di Bali pula. Kaori membalasnya. Namanya juga keinginan tiba-tiba Sai. Kayak makan mangga kemarin. Oh ya kalau gitu. Entar ajak Mas Iwan dan Mbak Ririn ya. Sekalian kita liburan bersama. Kenshin menjawabnya. Tapi Kaori, Iwan dan Ririn kan belum menikah. Masa harus keluar rumah bersama? Menginap pula nantinya. Kaori menyahutnya. Ya aku tahu Sai. Kan Mbak Ririn entar bersama aku. Masa harus sama Mas Iwan? Aku juga tahu itu Sai. Maksudnya entar biar kita rame. Liburan sambil melihat matahari terbitnya. Aku entar ikut ke rumahnya Mbak Ririn. Untuk minta izin ke ibunya. Gimana Sai mau ya kamu? Kenshin menjawabnya. Iya deh Kaori. Aku ikut kamu aja. Dan Kenshin menelpon Iwan. Iwan pun mengangkatnya. Iwan segera bertanya. Halo bro ada apa bro? Kenshin bicara. Wan ikut gua ke Pulau Bali. Berangkatnya malam ini. Entar lu ajak Ririn juga. Kaori akan minta izin ke ibunya. Mendengar hal itu, Iwan terkaget jadinya. Kenshin mengajaknya ke Bali. Dengan mendadak sekali, Iwan pun deg-degan rasanya. Kalau harus bersama Ririn. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys
YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya